Shalom Jemaat GBI Jerusalem, Alkitab suara hari ini terdapat dalam 1 Tawarikh pasal 23-25. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang itu, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan pujian-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeusi, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala, dan Ziza orang kedua. Tetapi Yeusi dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yishar, Hebron, dan Uziel, 4 orang. Anak-anak Amran ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia, dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak-anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak-anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak-anak Yishar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahaziel, anak yang ketiga. Dan Yekameam, anak yang keempat. Anak-anak Uziel ialah Mika, seorang kepala, dan Yisya, anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kisi. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kisi, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang, sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur 20 tahun atau lebih. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian, tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi
ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya, mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan, pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan, serta tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. 1 Tawari pasal 24. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu, orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar, 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar, 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netaneel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Zadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekaya, yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Hapizes, yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yehezkel, yang ke-21
pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maasya. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaran Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amran ialah Subael. Dari anak-anak Subael ialah Yehdea. Dari anak-anak Rehabya ialah Yisya, seorang kepala. Dari orang Yishar ialah Selomot. Dari anak-anak Selomot ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahaziel, anak yang ketiga. Dan Yekameam, anak yang keempat. Anak-anak Uziel ialah Mika. Dari anak-anak Mika ialah Samir. Saudara Mika ialah Yisya. Dari anak-anak Yisya ialah Zakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaazia anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yaazia anaknya ialah Shoham, Zakur dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar, dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kisi, anak Kisi, yakni Yerahmeel. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Anak-anak Harun membuang undi di depan Raja Daud, di depan Zadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para imam, dan orang Lewi. Dalam hal ini, seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. 1 Tawari pasal 25. Selanjutnya, untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matica, 6 orang, di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah, untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya.
Lalu jatuhlah undian yang pertama kepada Yusuf orang Asaf, undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-11 pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matica, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romamti Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang.